ada nggak sparring partner, orang yang bisa diskusi? Karena kan punya pemikiran tertentu yang tidak kebanyakan orang miliki, dengan pengalaman yang juga tidak semua orang miliki. Alangkah bagusnya kalau kita punya teman diskusi. Ada nggak sih teman diskusi yang biasa jadi tempat curahan lo? Ini curahannya lebih kemana ya? Ke kerjaan apa? Kerjaan. Situasi dalam kerja. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa lo. Iya, nggak ada sih sebenarnya. Jadi ini lebih banyak ke self talk. Iya, gua ini gini loh. Gue selalu menganggap bahwa diskusi dengan orang itu lebih ke mencari point of view yang berbeda. Karena sebenarnya tuh gue orang yang sangat amat kadang-kadang suka keras ya. Jadi tahu apa yang gue mau, dan kalau nggak sesuai dengan ekspektasi gue, teman-teman lawan curhat ini, gue kadang-kadang suka kayak kayaknya lu nggak ini deh, nggak satu level misalnya sama gue, perasa gitu. Jadi tapi gue coba mencari point of view dari mereka, mencari pandangan-pandangan baru. Oh ternyata bisa begini ya, bisa begini. Tapi semua dibalikin lagi. Gue tahu bahwa semuanya akan dibalikin lagi ke gue, dan sesuai dengan kemampuan dan value gue gitu. Karena gue juga nggak mau akhirnya jadi orang lain banget gitu. Iya. Yang sangat jauh dari diri kita. Yang sangat jauh. Karena apa yang gue bilang extrovert, introvert ini masih dalam zona aman gua gitu. Iya. Bukan sesuatu yang ekstrim. Bukan sesuatu yang sangat ekstrim. Jadi bisa dibilang pendekatan yang lo lakukan setelah lo melakukan diskusi dengan diri sendiri untuk tahu. Dan setelah kejadian yang membuat lo panik, lo tahu. Jadi ini intensitas introvert gue yang mesti gue rendahin supaya extrovert gue muncul. Itu bisa dipakai juga buat orang-orang dong sebenarnya yang mempunyai kepribadian yang beda dengan pekerjaan mereka kan. Exactly, bener banget. Karena menurut gue kita tuh bisa mengendalikan siapa diri kita ya. Jadi pada saat ya tadi, gue juga tidak memaksakan gue harus ekstrovert di saat gue tidak dibutuhkan ekstrovert. Ya gue akan jadi introvert aja, gitu loh. Tapi pada saat gue harus menjadi ekstrovert, ya gue harus berlatih untuk terlihat ekstrovert sangat natural. Ya meskipun ya gue juga nggak pernah berpikir bahwa gue akan fake ya. Maksudnya gue mencoba untuk benar-benar good intention gitu loh. Nah ini yang kalau di dunia hiburan jelas buat gue yang tipenya introvert tapi bisa extrovert. Tapi di sisi bisnis usaha sebagai seorang pemberi jasa begitu, dari sisi ini klien dari sisi pemberi jasa gitu ya. Ya kita benar-benar harus menempatkan, karena kan klien kan ada seseorang yang penting sekali dengan semua karakter yang berbeda. Kita harus baca nih karakternya tuh seperti apa. Di mana di saat introvert ini bisa menarik buat dia, atau di mana extrovert ini bisa menarik buat dia. Karena kadang-kadang kita ketemu orang yang extrovert, terus kita extrovertnya udah juga alpha kali ya, udah kayak nggak akan nyambung. Mereka kayak merasa kayak sibuk sendiri, kayak ya ngapain, kayaknya gue lebih pintar daripada lo, ngapain lo jadi kayak mengalahkan gue gitu. Jadi justru bermain karakter ini dan membaca karakter orang dan menyesuaikan dengan karakter orang itu menurut gue sangat amat bisa sih dimainkan gitu. Iya, setuju. Gitu. Jadi supaya ketemu tuh switch, ketemu tuh titik tengahnya di mana gitu loh. Apa yang kita mau dan dia mau tuh ketemu gitu loh. Apakah itu juga berhubungan dengan kematangan usia seseorang nggak sih menurut lo? Kan tadi lo menyebutkan masih muda, jadi gaya ekstrovertnya masih muncul karena adrenalin rush. Jadi hajar aja. Bisa banget karena usia. Tapi gue lebih bicara lebih pengalaman sih, karena usia tidak menjamin pengalaman kan, jam terbang. Buat gue sih lebih ke jam terbang ya, pengalaman itu aja sih. Karena kayak gue kan emang gue kebalikan dari lo. Gue kan ekstrovert dari lahir, dari kecil. Tapi dengan berjalannya waktu, gue sekarang menyukai introvert. Iya, ketika gue dengan diri gue sendiri dan ngomong sama diri sendiri. Ya. Terus kalau kan sekarang lo di balik layar, kalau di score, tadi kan lo bilang ya, this is my world, being on stage.
satu sisi, oh ini juga dunia gue ketika gue lagi ngatur di balik layar. Berapa sih persentase my world in extrovert world and my world in introvert world? 60 introvert, 40 extrovert. Karena di saat gue extrovert, gue masih butuhkan introvertnya. Pasti. Tapi di saat gue introvert, gue tidak membutuhkan extrovert gue. Oh gitu? Iya. Ya karena kita sama diri kita sendiri gitu ya? Gitu. Iya. Tapi ini gue merasa bahwa ini gue sudah mengetahui strategiknya akhirnya seperti apa, being introvert tapi harus extrovert. Tapi ini melatih juga karena gue punya extrovert dan introvert, dan di dua dunia ini, jadi gue bisa mendalami dong gitu ya. Apa aja sih di dunia extrovert ini, do's and don'ts-nya, orang suka apa enggaknya, introvert tuh apa dan enggak dan sebagainya. Akhirnya ini membuat gue bisa berempati dan juga bersimpati sama keduanya gitu loh. Itu sengaja lo cari? Sengaja gue cari. Dan buat gue sangat penting karena meskipun gue introvert, pada saat gue harus berkenalan dengan klien, klien itu macam-macam kan, kadang-kadang ada yang sangat introvert dan lain sebagainya. Pada saat sangat introvert, gue tahu nih harus ngapain sama dia nih, gitu loh. Coba kasih tips dong. Kalau klien yang sangat ekstrovert, kita mesti kalau klien sangat ekstrovert, klien itu adalah orang yang sangat ingin didengarkan. Pasti kalau ekstrovert tuh dia menguasai banget apa yang dia kerjakan gitu. Ya kita nggak bisa dong bilang bahwa enggak dan lain sebagainya. Di sisi lain seorang introvert harus banyak mendengarkan. Karena pada saat ekstrovert itu berbicara sangat ekstrovert, kita akan bisa melihat justru ini dia ada satu yang miss-nya, kurangnya di sini. Karena waktu kita mendengarkan lebih banyak daripada kita melawan dengan sifat ekstrovert juga. Karena pada saat dia ekstrovert, kita ekstrovert, akhirnya egonya ketemu dua-duanya. Betul, berantem deh tuh. Berantem udah gitu nggak mau kalah dua-duanya. Akhirnya lu kayaknya kok lo kan gue klien ya, lo dengerin gue dong. Yang punya duit gue nih, gitu. Exactly. Jadi kalau ekstrovert, ya sisi introvertnya dimainkan, banyakin denger sampai akhirnya di saat introvert itu dijalankan, banyakin denger, lu bisa menganalisa karena lu juga ada ekstrovertnya. Oh ini kurang di sini nih. Baru tuh main. Oh, gue tahu nih, gue harus ekstrovert di sisi yang mana? Di sisi dia yang nggak dia kuasai. Jadi ada petanya gitu dong. Ada. Kalau misalnya gue dulu pernah gini. Keren banget. Gue pernah punya klien dulu. Dia sebelum ngomong udah ekstrovert dulu. Maksudnya udah ngomong A to Z dari bisnis ini. Terus gue bilang, kalau gue kerjaan dia, habis nih gue. Ekspektasinya tinggi. Iya. Tahu banyak hal. Dia udah tahu banyak hal dan dia show off semua hal. Iya. Gue cuma bilang gini, oke, kayaknya semua sudah disampaikan. Kebetulan saya nggak bisa ngasih jasa yang Mas mau cari, gue bilang gitu. Karena kayaknya sudah lengkap, tinggal cari jasa A, dan gue bisa suggest. Karena gue nggak mau mengerjakan sesuatu yang kayaknya akhirnya nanti kita jadi bulan-bulanan gitu loh. Iya, tentu dong. Mau bener apa kan enggak ya? Itu tadi ya, nilai lo adalah values. Itu kan penting buat lo nomor satu. Betul. Karena menurut seorang Evrim Parengkuan, kita akan sangat percaya diri pada saat kita mengetahui sebuah materi yang orang lain tidak ketahui. Iya kan? Bener nggak? Bener kan? Yes. Artinya pada saat dia ekstrovert, kita introvert, kita dengerin nih di mana sisi dia yang kayaknya dia nggak dapet nih. Gue sikat itu. Karena sesuatu yang dia merasa hilang, nggak komplit, dan kita masuk ke sana dan kita sangat tahu itu, udah semuanya kelar. Bener banget loh. Gila. Ya kan? Jadi bermain strategi sebenarnya dong. Oh iya dong. Dan itu kan miliknya si introvert. Iya. Ekstrovert kan strateginya jauh tapi nggak detail gitu. Betul. Karena nggak banyak waktu untuk menganalisa. Iya. Introvert itu kan
punya waktu banyak untuk menganalisa. Cuma introvert itu jeleknya overthinking ya. Banget. Pak, jangan ngegas dong, Pak. Oh, iya. Kan saya nanya baik-baik ya, Pak. Kok Bapak ngegas sendiri? Terlalu ekstrovert Anda. Oh, ini lagi main extrovertnya. Iya. Ntar diskusi dulu. Bukan harus keluar-keluar gitu ya. Iya, udah. Jadi Gitu. suka overthinking. Jadi gimana lo menghandle overthinking? Udah berhasil belum? Udah. Jadi Sekarang introvert apa extrovert nih? Sekarang jadi introvert apa extrovert? introvert. Setelah tadi gue bilang kemana-mana langsung. Switch. Turunin dulu. Bassnya ditamainin, treble-nya tadi diturunin. Jadi gini, sekarang ini karena usia kali ya dan pengalaman ngerasa bahwa kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang terbaik, kita sudah bikin strategi, kita sudah all out, kita sudah responsible semuanya. Kalau masih ada sesuatu yang kurang berkenan, biasanya kita udah. Ya, gue nggak bisa mengendalikan kemauan orang gitu loh. Tapi semua PR-nya udah gue jalanin. Oke. Membaca karakter, apa yang dibutuhkan, gimana menghadapinya, kayak gitu.